Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas PMBKB 1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Di sini kami akan menampilkan sebuah video psikoedukasi mengenai pengasuhan anak selama masa pandemi. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Ada Gracia, Ataya, Feiza, Halimah, dan Devi. Oh ya, pasti kalian semua udah gak asing lagi dengan istilah kecerdasan. Tapi, ada yang tahu gak sih kecerdasan itu sebenarnya apa? Nah, kita mau kasih tahu nih, dua definisi kecerdasan. Yang pertama berdasarkan KBBI dan yang kedua, definisi kecerdasan menurut Sternberg. Dalam KBBI, kecerdasan didefinisikan sebagai perihal cerdas, intelijensi, dan kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian dan ketajaman pikiran. Sementara itu, kecerdasan menurut Sternberg adalah kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan membentuk dan memilih lingkungan. Setelah mengetahui istilah kecerdasan tadi, kenalan dulu yuk sama jenis-jenis kecerdasan. Nah, Gardner merupakan tokoh yang membagi kecerdasan menjadi 8. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Jenis kecerdasan ini tuh berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa, baik dalam bentuk tulisan maupun saat ia berbicara. Orang tua dapat melihat anak ketika ia suka membaca, cepat bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Yang kedua ialah kecerdasan logika atau matematis. Jenis kecerdasan ini ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika, hal-hal yang berhubungan dengan logika dan sains. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya terlihat suka menggambar, mencoret-coret, mewarnai, berimajinasi, hingga bermain dengan barang-barang seperti balok dan menyusun suatu bangunan atau hal lain. Yang keempat yakni kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini mungkin salah satu jenis kecerdasan yang paling bisa dilihat dengan mudah. Misalnya anak suka bernyanyi, menggoyangkan badan atau berjoget, lalu suka mendengarkan musik, mengingat lagu, atau bermain dengan alat musik seperti drum dan piano. Selanjutnya terdapat tipe kecerdasan kinetik atau jasmani. Anak yang memiliki kecerdasan ini akan sangat aktif, suka berolahraga, menari, dan membuat sesuatu dengan tangannya. Yang keenam ada kecerdasan naturalis. Nah, anak yang memiliki kecerdasan tipe ini akan sangat menyukai bermain di alam. Anak menyukai binatang, peduli terhadap lingkungan, dan bahkan anak juga menyukai tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Anak dengan tipe kecerdasan ini akan lebih suka bermain dengan banyak orang. Anak juga memiliki empati yang tinggi, mampu memahami perasaan orang lain, dan cenderung menonjol ketika ia memimpin saat bermain. Dan yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal. Anak dengan tipe kecerdasan ini berbanding terbalik dengan tipe kecerdasan sebelumnya. Anak cenderung lebih suka untuk bermain sendiri, akan tetapi ia dapat mengatur emosinya dengan baik. Biasanya, anak dengan tipe kecerdasan ini akan ambisius dan sudah tahu apa yang ingin ia lakukan ketika ia sudah dewasa nanti. Sebelumnya, kami telah melakukan proses wawancara kepada dua narasumber. Kami menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kecerdasan dan kaitannya dengan pembelajaran selama masa pandemi. Berikut merupakan pertanyaan yang telah kami tuangkan ke dalam bentuk analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, berdasarkan pertanyaan mengenai apakah semua orang bisa cerdas tadi, kedua narasumber kami memiliki sudut pandang yang berbeda. Narasumber pertama mengatakan bahwa semua orang itu bisa cerdas. Yang membedakannya hanya pengalaman orang tersebut. Akan tetapi, narasumber kedua menganggap bahwa tidak semua orang bisa cerdas.
karena hal tersebut bergantung pada keinginan seseorang untuk belajar. Oke, pasti ayah dan bunda sudah bertanya-tanya, apakah semua anak bisa cerdas atau mungkin apakah anak saya itu termasuk ke dalam anak yang cerdas? Nah, jawabannya tuh iya, semua anak itu bisa cerdas. Berdasarkan definisi kecerdasan tadi dan studi pustaka yang telah kami lakukan, setiap individu itu memiliki kecerdasan. Dan kecerdasan tersebut tidak hanya terbatas pada satu bidang saja. Jadi, semua anak bisa cerdas karena memang semua manusia itu diberikan kecerdasan ketika lahir. Akan tetapi, setiap individu memiliki tingkat dan bidang kecerdasan yang berbeda-beda. Oke, kami telah mengidentifikasi tantangan atau hambatan apa aja sih dalam pembelajaran online yang mungkin dapat menghambat potensi anak atau kecerdasan anak. Yang pertama, minimnya interaksi dengan guru dan teman sebaya. Yang kedua, perasaan mudah jenuh dan lelah karena setiap hari itu duduk menatap layar laptop atau gadget. Yang ketiga, mungkin materi yang disampaikan kurang jelas. Terlebih, anak sepertinya lebih menyukai bertanya secara langsung dengan guru atau orang tuanya. Yang keempat, perangkat yang tidak memadai, khususnya jaringan yang tidak stabil atau mungkin gadget yang sering error. Yang kelima, adanya distraksi karena kondisi rumah yang tidak kondusif. Dan yang terakhir, tidak fokus karena tidak didampingi oleh guru maupun orang tua. Nah, kami punya tips bagi orang tua dalam mengembangkan kecerdasan selama masa pandemi. Simak setelah ini ya. Nah, tips yang pertama, orang tua dapat memberikan dukungan kepada anak, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Contohnya ketika orang tua itu mampu mengapresiasi setiap hal kecil yang anak lakukan. Selanjutnya, orang tua dapat memfasilitasi dan mengembangkan potensi anak. Misalnya, anak berpotensi untuk ada di kecerdasan musikal, jadi orang tua dapat memberikan alat musik yang sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, orang tua harus memahami gaya belajar anak dan membuat suasana belajar yang sesuai, dibuat secara nyaman dan minim distraksi. Tips selanjutnya, orang tua dapat melakukan aktivitas baru bersama anak di waktu luang dan menggali potensi barunya. Selanjutnya, orang tua harus membatasi penggunaan internet dan gadget. Dan yang terakhir, orang tua dapat membuat jadwal yang telah disepakati bersama anak. Misalnya jam 1 jadwalnya anak tidur siang, lalu jam 2 jadwalnya anak belajar, dan lain sebagainya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan video psikoedukasi. Cukup sekian video psikoedukasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih karena telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.